Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-83 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Kapan Bani Israel mengambil perjanjian dengan Nabi Musa? Ketika Fir'aun ditenggelamkan Allah dan Bani Israel mampu melihat dengan kedua mata mereka bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian setelah itu Musa membawa Bani Israel ke tanah perjanjian, tetapi tidak sempat masuk ke Baitul Maqdis karena mereka harus terhalang di Ardut Tih, di bumi Tih, di bumi linglung. Disitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintah Allah untuk mengambil Taurat. Setelah Musa alaihi salatu wassalam membawa Taurat dan menerima Taurat selama 40 malam, maka pulanglah Musa kepada Bani Israel yang ketika itu sebagian besar Bani Israel sudah murtad gara-gara ulah dari Samiri ketika membuat patung anak sapi. Maka Musa murka. Akhirnya kemudian memaksa Bani Israel untuk mengikuti perjanjian kepada Taurat. Siapapun tidak ikut Taurat maka akan dikirim azab. Dan itu terlihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit Tur di atas kepala mereka. Kemudian Musa alaihi salatu wassalam mengatakan di depan Bani Israel, "Khudu biquwah." Ambil Taurat ini dengan sungguh-sungguh, atau Allah akan timpakan di atas kepala kalian bukit Tur. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na fawqakumut tur. Allah angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Akhirnya kemudian mereka pun berjanji untuk mengikat perjanjian dengan Taurat. Apapun yang diperintahkan Taurat mereka harus mengikutinya. Kalau tidak maka akan datang azab kepada mereka. Inilah makna wa id akhadna mitsaqa Bani Israel. Lalu apa saja perjanjian-perjanjian yang terikat Bani Israel dengan ajaran Taurat itu? Maka di sini Al-Quran menyebutnya beberapa perjanjian. Yang pertama, la ta'buduna illallah.
tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Perjanjian tauhid. Sebenarnya perjanjian tauhid sudah melekat kepada setiap manusia kan. Karena di alam ruh itu Allah Subhanahu wa taala sudah pernah mendatangi seluruh ruh keturunan Adam dan mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian. Artinya bahwa setiap ruh itu sudah mengakui tentang keberadaan adanya Allah, karena mereka mengatakan qalu bala, iya engkau Tuhan kami. Sejak itulah manusia terlahir fitrah, kullu maulud yuladu alal fitrah. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada bayi hidup sendirian sampai remaja dan dewasa, tidak ada orang lain kecuali dia, pasti dia menyembah Allah. Tidak mungkin dia menyekutukan Allah. Kenapa? Karena setiap bayi terlahir fitrah. Fitrah itu mengenal Tuhannya. Tetapi kalau seandainya bayi itu terlahir di lingkungan orang tuanya, ya biasanya mengikuti agama orang tuanya. Karena orang tuanya yang meminta supaya anak itu agamanya seperti agama dirinya. Makanya Rasul melanjutkan hadisnya, kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Tapi Rasul tidak mengatakan bapaknya yang menjadikan dia Islam, karena memang sudah Islam, jadi tidak perlu lagi disebut kalimat Islam. Yang disebut hanya 3 agama saja, Yahudi, Nasrani dan Majusi gitu ya. Karena memang terlahir fitrah, terlahir Islam ya. Dan tauhid sendiri adalah ajaran semua para nabi, bukan ajaran Musa kepada Bani Israel saja. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Musa pun mendakwahkan dakwah tauhid, dimulai daripada Nuh alaihi salatu wassalam dan diakhiri dengan Isa dari nabi-nabi Bani Israel, atau dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi Arab. Tauhid ini yang pertama. Perjanjian yang mengikat kepada Bani Israel adalah menjalankan tauhid. Karena sudah terlalu banyak Bani Israel itu mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Contoh baru saja diseberangkan, diselamatkan loh, baru saja diselamatkan Bani Israel itu dari perbudakan Firaun. Tiba-tiba lewat di sebuah kampung, di kampung itu orang-orang kampung menyembah berhala patung anak sapi. Tiba-tiba mereka berhenti dan mengatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, jadikanlah kami juga Tuhan-Tuhan seperti orang itu, katanya. Ya Musa marahlah kan gitu ya, dan mengatakan innakum qaumun tajhalun, kalian ini sudah dapat petunjuk mau bodoh pula, mau dungu pula, mau jahil pula gitu ya, mau sesat pula gitu. Artinya di awal diselamatkan saja Bani Israel sudah mau melakukan kesyirikan. Belum lagi ketika ditinggal Nabi Musa 40 malam, betul-betul murtad, bukan hanya meminta tetapi murtad, betul-betul menyembah patung anak sapi. Harun berusaha untuk menghentikan, tapi mereka mengatakan kami tidak akan berhenti sampai Musa datang. Kalau kata Musa berhenti, kami berhenti, katanya. Jadi akhirnya kemudian Musa menegaskan perjanjian Taurat agar jangan menyembah kecuali kepada Allah, tauhid ya. Kemudian yang kedua perjanjiannya adalah wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan tentang birrul walidain, maka ibu-ibu akan banyak mendapatkan perintah tentang birrul walidain. Kenapa? Karena birrul walidain itu selalu disebutkan satu nafas dengan tauhid. Karena posisi orang tua itu menentukan redha dan tidaknya Allah kepada kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidaini wa sakhatullah fi sukhti alwalidaini. Redhonya Allah ditentukan dengan redhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga ditentukan dengan murkanya orang tua.
Dari sini Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah perintahkan kepada kalian agar jangan menyembah kecuali Allah dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Pertanyaannya, amal soleh itu banyak. Bukan birrul walidain saja, amal soleh itu banyak. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dzikir dan yang lainnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'an selalu menggandengkan perintah tauhid dengan birrul walidain? Kenapa tidak dengan salat saja, dengan puasa saja, dengan baca Quran saja? Kenapa pula dengan birrul walidain? Ini kan pertanyaan namanya. Apa alasannya? Kok hebat sekali gitu ya amalan yang disebut dengan birrul walidain itu sehingga disebut satu nafas dengan perintah tauhid. Anishkurli wali walidaika wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Banyak ayat-ayat yang menggabungkan antara tauhid dan birrul walidain. Ada beberapa alasan kenapa disebut satu nafas. Satu, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada hambanya dengan sebanyak-banyak nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kan itu. Apabila engkau menghitung nikmat Allah tidak akan kehitung. Ya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sudah kita rasakan. Kita rasakan sekali bagaimana nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian juga nikmat kedua orang tua. Nikmat kepada orang tua, walaupun itu bagian daripada nikmat Allah, tetapi kita bisa rasakan. Sebagaimana Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, kasih sayang yang luar biasa, dan kita pun bisa merasakan kasih sayang orang tua kepada kita. Minimalnya ketika kita sedang dalam kondisi bayi, gitu kan? Bagaimana orang tua kita merawat kita itu luar biasa, memberikan kasih sayang, memberikan perawatan, terkadang kurang tidur, terkadang merasa sakit dan begitu seterusnya gitu ya. Artinya di sini ada kesamaan nikmat. Dari mana Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, orang tua pun memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tetapi walaupun tetap kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang orang tua, kan? Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, kalau seandainya nanti pada hari kiamat aku harus dihisab dengan orang tua di satu sisi dan Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain, aku lebih suka dihisab oleh Allah dibandingkan orang tua. Walaupun aku tahu orang tua sayang kepadaku, tetapi sayangnya Allah jauh lebih besar dibandingkan sayangnya orang tua. Artinya sama-sama memberikan ketenangan kepada kita. Allah memberikan ketenangan dengan banyak nikmatnya kepada kita dan jauh lebih besar dan tidak terhingga. Begitu juga orang tua. Kemudian yang kedua, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, termasuk juga menciptakan kita, akan tetapi sebab dari adanya kita itu karena adanya orang tua. Asal adanya kita semuanya ini itu disebabkan karena adanya orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita lah, kan begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam berbeda dengan menciptakan turunannya. Kalau Adam memang diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Akan tetapi kalau selain daripada Adam alaihi salam, turunannya diciptakan dari hubungan suami istri, baru lahirlah kita gitu ya. Ya, makanya ada kemiripan Allah yang menciptakan secara umum kita, tetapi kalau bukan karena kedua orang tua, tentu kita tidak ada. Ya, walaupun kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tapi asal wujudnya kita itu juga sebabnya karena adanya orang tua. Kemudian yang ketiga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat, Allah tidak mau dikembalikan nikmatnya. Tidak sebagaimana kita, kalau kita memberi pasti ingin diberi. Kalau kita memberi sesuatu pasti ada keinginan untuk supaya dibalas. Minimalnya kalaupun tidak dibalas dengan harta yang sama, ya ucapan doa terima kasih atau berbuat baik atau jangan menjelek-jelekan atau yang lain itu ya. Jadi ada timbal baliknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak.
Allah itu tidak memberikan nikmat dalam rangka untuk timbal balik dari hambanya. Allah hanya minta satu, beribadah, itu saja. Lah orang tua juga sama. Terkadang ada orang tua itu memberi sesuatu kepada anaknya itu sudah nggak terhingga. Diberikannya waktu, diberikannya harta, diberikannya apa, sampai ada orang tua jual sawah, yang penting anaknya sekolah gitu ya. Nggak peduli. Ya, kadang anaknya sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur, sudah jadi orang kaya, sudah jadi public figure. Orang tua itu tidak tahu siapa kita. Orang tua itu taunya kita anak dia saja, gitu saja. Nah, terkadang orang tua itu memang difitrahkan seperti itu. Ya, kalaupun ada satu dua orang tua yang kemudian pengen dikembalikan apa yang sudah diberi, itu biasanya kena durhaka orang anaknya. Kalau anaknya tidak durhaka, tidak mungkin. Kalau anaknya berakal, pasti dia akan membalas kebaikan orang tuanya, kan begitu. Tanpa diminta pun dia akan membalas kebaikan. Biasanya orang tua yang ngeluh seperti itu kepada anaknya karena kurang ajar anaknya. Tapi umumnya orang tua memberi kepada anaknya itu tidak ada iming-iming apapun. Maka di sini ada kesamaan gitu ya. Kenapa kita berbuat baik kepada orang tua itu setelah tauhid gitu ya. Kemudian juga yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat, Allah tidak bosan. Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita. Walaupun kita kufur, tetap saja Allah itu mengasihkan kepada kita nikmatnya. Lihat orang-orang kafir, terkadang lebih kaya, lebih sehat, lebih bugar, lebih kaya, lebih banyak duitnya, enak kerjanya, itu kan. Padahal jelas-jelas kufur tuh. Tetap aja Allah kasih, ya kan. Lah terkadang orang tua juga seperti itu. Dia merawat kita, mana ada bosan orang tua. Orang tua nggak ada bosan-bosannya melihat kita waktu kecil itu. Bosan itu kalau kurang ajar anaknya, kan gitu ya. Bahkan sebagian orang tua ada yang mengatakan, baik tak kau lahirkan aja kau kalau udah gede kayak gini gitu. Tetapi ketika masih kecil, lucu-lucunya, senang-senangnya, apalagi anak itu baik gitu kan, nggak akan pernah bosan merawat anaknya ya. Kemudian juga di antara alasannya yang kelima gitu ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun nikmat orang tua jauh lebih besar, akan tetapi nikmat Allah itu diketahui berdasarkan dalil. Tetapi nikmat kedua orang tua itu didasari karena darurah, memang kebutuhan. Kita bisa rasakan nih kan, kita digendong, dicebokin, dirawat, dikasih makan gitu kan, kan nampak zahirnya kan itu. Tapi Allah itu kan diketahui memberikan nikmat berdasarkan keyakinan, dalil. Bahwa yang menciptakan Allah, yang berikan nikmat Allah, kan kita tidak pernah melihat Allah ya. Jadi diketahui berdasarkan dalil, sehingga menjadi sebuah keimanan yang wajib kita yakini gitu. Tapi kalau orang tua itu karena darurah, memang nampak orangnya ya, menyuapi kita, ngantar kita ke dokter, ngerawat kita, menyekolahkan kita, dan begitu seterusnya gitu ya. Intinya bahwa ini diantara alasan-alasan kenapa kita disuruh berbuat baik kepada orang tua dan disebut perintahnya setelah tauhid, ya kan. Lalu apa yang paling besar seorang anak itu berbuat baik kepada orang tua? Yang paling besar birrul walidain itu apa sebenarnya? Ulama mengatakan kebahagiaan setiap manusia itu ada di hatinya, ya kan. Kebahagiaan manusia itu ada di hatinya. Sekaya apapun kalau hatinya sempit gak akan bahagia. Setinggi apapun jabatan kalau hatinya sempit gak akan ada bahagia-bahagianya. Karena poros kebahagiaan manusia itu ada di hati, maka birrul walidain terbesar dalam kehidupan adalah menjaga perasaan orang tua. Nah, yang paling besar nih, menjaga perasaan orang tua. Perhatikan dalam sebuah ayat surah Yusuf ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjadan wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun liman yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya, maksudnya Nabi Yusuf menaikkan orang tuanya Yakub dan
ibundanya ke atas singgasananya di Mesir. Dan mereka semuanya tunduk, maksudnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang pernah menyakiti dia, yang masukkan ke sumur apa, sudah hadir semua di situ. Ya, dan mereka semuanya saudara-saudara Yusuf tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya sebuah kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki, sungguh dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Begini maksud pendalilannya. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dibuang oleh saudara-saudaranya, dan ketika itu kan Yusuf masih usia 10 tahun. 10 tahun itu kan masih kecil gitu ya. Ya bisalah mumayyiz, tapi kan belum balik gitu ya. Di usia 10 tahun dicemplungkan ke sumur. Ya. Kemudian dibawa oleh kafilah dagang ke Mesir. Rupa-rupanya dijual jadi budak. Tapi Allah takdirkan yang membeli adalah seseorang pejabat, orang nomor 2-nya Mesir yang disebut dengan Al-Aziz. Hiduplah Yusuf selama 10 tahun di istana Al-Aziz sehingga usianya sudah 20 tahun. Nampak gantengnya di situ kan. Kemudian disitulah terjadi fitnah dari ibu angkatnya, Imra'atu Aziz, Zulaiha. Akhirnya berakhir sampai Yusuf masuk penjara. Kemudian dalam penjara itu Yusuf mentakwilkan mimpi raja. Akhirnya kemudian dengan sebab itulah Yusuf keluar dari penjara, kemudian menawarkan diri untuk menjadi menteri ekonomi keuangan. Diangkatlah dia di bagian Khazainul Misri, pembendaharaan negeri Mesir. Dan setelah jadi dipegang Nabi Yusuf, Mesir menjadi negara kaya. Bahkan di tengah-tengah negara-negara yang sedang paceklik, Mesir tidak paceklik karena kepiawaian Nabi Yusuf mengelola ekonomi Mesir. Sampai-sampai orang-orang Palestina datang ke Mesir, kan Palestina dengan Mesir itu kan hanya berjarak dengan darat, tidak ada laut yang memisah, ya kan? Mesir dengan Palestina itu kan lewat jalur darat. Yang memisahkan Mesir dengan Palestina itu kan jalur Gaza, ya. Jadinya lewat darat saja gitu kan. Jadi biasa orang Palestina ke Mesir itu. Lah salah satunya keluarga Yusuf. Nabi Yusuf keluarganya datang ke Mesir untuk menukar barang makanan dengan barang berharga, dengan barang-barang yang berharga, apalah, emas, perak atau apa gitu ya. Lah singkat cerita, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam berjumpa dengan saudara-saudaranya, kemudian belakangan akhirnya Yusuf disuruh membawa pakaian dirinya. Tiba-tiba ketika pakaian itu diusapkan dicium oleh ayahnya Yakub yang tadinya buta menjadi melihat, dan itu salah satu mukjizat Nabi Yusuf, ya kan? Bajunya bisa menyembuhkan penyakit buta ayahnya. Kemudian ayahnya diborong ke Mesir bersama saudara-saudaranya. Lah disitulah Yusuf ingin memuliakan ayahnya dan ingin menceritakan mimpi yang ketika kecil diceritakan ke ayahnya. Ya, dia mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat ada 11 bintang, bulan, matahari, semua sujud kepadaku. Maksudnya apa di sini? Saudara-saudaranya sujud, kemudian orang tua dan juga bapak dan ibunya dimuliakan oleh Nabi Yusuf. Nah, makanya menjadi sebuah kenyataan di sini mimpinya. Yakub diletakkan di singgasana dan juga ibundanya, kemudian saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf. Lihat bagaimana uslub Yusuf menjaga perasaan orang tuanya. Di sini syahidnya. Apa katanya Yusuf? Dia mengatakan, wa jaa bikum min id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi mim ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Dia mengatakan, sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan, lihat, setelah setan merusak hubungan aku dengan saudaraku. Yusuf tidak menceritakan secara detail kepada orang tuanya bagaimana dulu ketika dia masih usia 10 tahun dimasukkan ke sumur, kan nggak diceritakan masalah itunya. Ya, bisa saja kan Yusuf menceritakan dari awal sampai akhir bagaimana jahatnya saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak, dia tetap menjaga perasaan orang tuanya.
Dia hanya mengatakan, ya dulu memang ada masalah saya dengan saudara-saudara saya, itu pun setan yang buat. Nah, cuma gitu saja. Ya, jadi tidak diceritakan secara detail dari awal sampai akhir. Kalau itu Yakub tahu kan sakit hati itu. Apalagi sekarang Yusuf sudah jadi raja gitu ya, sudah jadi penguasa Mesir, orang nomor 2-nya Mesir, ya tentu ayahnya akan marah-marah gitu ya. Yusuf tahu ayahnya sudah tua, maka Yusuf ingin menjaga perasaannya. Dia hanya mengatakan, dulu aku bermasalah dengan saudaraku, ya itu pun setan yang buat. Nah, itulah bentuk bagaimana menjaga perasaan agar jangan sampai antar kita dan saudara kita ini bermusuhan di depan orang tua. Karena banyak dia di zaman sekarang ini, kalau anak-anak ini mengadu kepada orang tua itu karena ulah saudaranya, kan begitu ya. Jadi orang tua itu dijadikan tempat aduan tuh kadang-kadang. Bu, ini si Anu begini ya, si Anu begini, kenapa si Anu? Akhirnya kemudian jadi cekcok karena orang tuanya akhirnya memilih salah satunya dan membenci yang lainnya. Dibuatnya orang tua benci sama orang, bahkan sama saudaranya sendiri gitu ya. Lah ini tidak boleh orang tua jadi aduan itu. Berarti tidak menjaga perasaan orang tua jadinya. Kalau ada masalah kita dengan saudara sekandung atau saudara seayah, saudara seibu, jangan ceritakan sama orang tua. Ya, selesaikan masalahnya. Jangan orang tua libatkan pada permasalahan kita. Karena orang yang melibatkan dalam permasalahan itu sama tidak menjaga perasaan orang tua itu dia. Kasihan orang tua akhirnya kepikiran setruk mati. Siapa yang membuat dia mati coba? Kita yang mengadu sama dia karena kepikiran akhirnya kan. Nah, maka kalau bisa jangan tampakkan perselisihan kita di hadapan orang tua. Kalau yang begini saja harus jaga perasaannya. Lihat Yusuf menjaga perasaannya supaya jangan ada perselisihan dengan saudaranya gitu maksudnya. Cukup mengatakan, ya memang aku ada masalah dengan saudara, itu pun setan yang buat, selesai sampai di sini. Nggak perlu diceritakan keburukannya. Ya, ini biar mak tahu saja ya. Ya, kan gitu. Biar mak tahu saja nih, si Anu tuh begini, anak mak satu ini begini, stres lah maknya. Ya, sudah tutupi saja, nasihati saja. Orang tua tidak perlu tahu, ceritakan yang senang-senang saja supaya orang tua itu panjang umurnya kan? Ya. Kalau dalam masalah-masalah seperti ini saja kita harus jaga perasaan, apalagi dalam masalah yang lain. Maka birrul walidain terbesar dalam kehidupan kita itu menjaga perasaan orang tua. Kemudian yang kedua, al-infaq alal walidaini, berusaha membantu orang tua, infak ya kan, membantu orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad, kemanalah aku infakkan hartaku ini? Maka Allah jawab, katakan ya Muhammad, sebaik-baik infak pemberian itu kepada kedua orang tua sebelum yang lain. Artinya kalau seandainya seseorang itu hanya punya uang mungkin 10.000, tidak bisa dibagi-bagi ke yang lainnya, maka berikan kepada orang tuanya. Kalau seandainya tidak punya waktu kecuali hanya beberapa menit untuk bicara, luangkanlah bicara itu kepada orang tuanya. Kalau seandainya tidak ada guyonan yang bisa membuat orang tertawa, buatlah kepada orang tua tertawa. Artinya kalau bisa orang tua itu segala-segalanya setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kalau bagi seorang wanita, ibu-ibu yang punya suami, ya tentu hak suami jauh lebih besar dibandingkan hak orang tua gitu. Tapi tidak boleh juga melupakan hak orang tuanya. Berbuat baik kepada suami jelas nomor 1, tetapi melupakan orang tua juga jangan. Ya tetap ketika suami tidak ada, luangkan waktu. Sekarang sudah ada handphone kok, tinggal kita sambung hubungan dengan, sekarang apalagi video call, sudah nampak wajahnya ya. Kalau dulu itu susah pakai handphone jadul kan, itu nggak nampak wajahnya, hitam semua ya di layar itu. Kalau sekarang sudah enak gitu ya, lebih mudah sebenarnya. Kalau kita mau menghubungkan silaturahim itu jauh lebih dipermudah oleh Allah. Tapi ketika Allah permudah, makin jauh pula lah kita ini berhubungan dengan orang tua. Karena saya pernah mendengar, Ustaz saya ini bosan katanya hubungi orang tua. Kenapa? Nanti kalau ngomong ujung-ujungnya UUD katanya, ujung-ujungnya duit. Ya memang orang tua gimana, memang itu. Kalau orang tua orang awam seperti itu. Ya kalau memang dengan duit itu menyenangkan, senangkan saja dengan duit. Apa masalahnya? Apa berdosa kemudian menyenangkan orang tua dengan duit? Kalau memang tidak bisa banyak ya sedikit, yang penting ada kan itu. Yang penting dikirim, nggak bisa 1 juta ya 3 juta kan.
Artinya ini enggak, kadang-kadang gini Ustaz, parahnya lagi, nih umpamanya saya kirim nih uang nih dari Batam ke orang tua nih. Nanti uang itu kita maunya anak orang tua itu ya disimpan lah orang untuk beli apa, kayak beli baju, beli ini. Enggak dikasihkan pula cucu-cucunya. Lah cucu-cucunya bukan anak saya itu, anak saudara-saudara saya katanya kan. Jadi saya malas lah ngirim. Nanti ujung-ujungnya dikasihkan anak-anak saudaranya. Lihat, suudonnya itu udah ke situ. Sebenarnya kalau dia paham gitu ya, maka dia senang memberikan uang kepada orang tua seperti pahalanya dua. Pertama birrul walidain, yang kedua bantu kerabat, kan gitu ya. Kalau kita cerita-cerita pahala sebenarnya, kan pahalanya dua jadinya. Pertama birrul walidain, membahagiakan orang tua. Kita ini orang jauh, tidak bisa membahagiakan orang tua. Paling tinggi ngirim uang. Tapi orang yang hidup sama orang tua itu, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara sekandung kita di sana, dia yang tahu bagaimana sakitnya orang tua, bagaimana senangnya orang tua, dia yang bisa tertawa dengan orang tua. Kita ini sekali-kali aja telepon tertawa-tertawa kan. Tapi dia yang tahu di situ. Artinya sebenarnya secara pahala, walaupun dia hidupnya susah, dia lebih banyak pahalanya dibandingkan kita yang ngirim juta-juta setiap bulannya kepada orang tua. Kenapa? Kita kan hanya sebatas ngirim uang saja. Nah kalau orang yang hidup sama orang tua di situ, ya, dia yang membuat ketawa orang tua, yang ngurus orang tua, semua tahu dia tentang orang tuanya. Lalu ketika kemudian kita ngirim uang, kemudian orang tua ngasih cucunya, sama saja sebenarnya kita berterima kasih kepada saudara yang ada di kampung yang sudah merawat orang tua, kan begitu. Birrul walidain juga. Kadang-kadang akhirnya nggak mau dia. Jadi saya nggak mau lagi Ustadz ngirim uang. Kenapa? Malas lah katanya. Bukannya disimpan malah kasih jajan cucunya. Enak kali, emang dia nggak punya keluarga, emang cucunya nggak punya bapak. Kemana-mana ngomongnya gitu kan. Masya Allah. Jadi piciknya sekali cara berpikirnya. Justru kirim saja insya Allah. Kalau memang tujuannya untuk orang tua, soal orang tua membelanjakan kemana jangan ditanya. Yang penting orang tua senang, selesai, kan gitu ya. Kalau kita ini sederhananya kan seperti itu. Ini ditelisik kayak polisi, kemana mak orang tua itu uang yang kemarin tuh, yang 100 ribunya kemana, 200 ribunya kemana. Kalau bisa ada laporan detail, diaudit, ini gimana kayak perusahaannya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, al-infaq alal walidain. Kemudian juga yang ketiga, ta'atul walidaini fil ma'ruf. Memang kita harus taat dengan orang tua, tetapi ingat taatnya itu dalam kondisi yang ma'ruf, yang baik. Di zaman sahabat ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini diuji ketika masuk Islam, orang tuanya tidak masuk Islam, ibunya lagi. Dan Sa'ad itu sayang dengan ibunya sebagaimana ibunya sayang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya marah gitu ya, karena bagaimanapun malu ya. Bagaimanapun malu di zaman itu kalau ikut agama Rasul jadi aib di tengah-tengah jahiliyah. Jadi orang tuanya malu. Kenapa bisa? Mungkin kalau sekarang ini ikut ajaran sesat gitu ya. Ya, ngapain kok ikut ajaran sesat? Kebanyakan nggak seperti itu kok, kamu seperti itu gitu ya. Jadi Nabi itu disangka membawa ajaran sesat. Jadi orang tuanya malu kalau ada anaknya ikut ajaran Nabi. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah diliputi iman dan manisnya iman, tetap dia di atas ajaran Islam. Sampai akhirnya ibunya karena sudah salah tingkah dan nggak bisa lagi menasihati anaknya, dia pun mengancam untuk bunuh diri. Seorang anak yang cinta dengan orang tuanya hendak bunuh diri, gimana perasaannya? Tetapi bagaimana tauhid yang melekat kepada Sa'ad, lebih dia cintai Allah dan Rasulnya dibandingkan orang tuanya. Dan itulah perjanjian Rasul dengan para sahabat. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang mukmin sampai aku, kata Rasul, lebih dicintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, atau siapapun yang dicintainya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tetap mencintai Allah dan Rasulnya, sampai dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, kalau kau memang harus mati karena menahan lapar dan memaksa aku untuk keluar dari agamaku, kemudian Allah berikan 100 nyawa, setelah mati Allah hidupkan, kau buat lagi kayak gitu, kau mati lagi, kau buat lagi kayak gitu, sampai 100 kali aku tidak akan keluar dari agamaku. Ya, dia nggak mau. Sampai kemudian turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Turun ayat ini.
Apabila orang tuamu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah, jangan kau taati. Walaupun demikian, tetap berbuat baik itu hukumnya wajib. Artinya walaupun orang tua kita kafir, naudzubillah gitu ya, ada seorang mu'alaf masuk Islam, orang tuanya masih kafir, maka berbuat baik kepada orang tua kafir harus tetap wajib. Bahkan harus lebih baik lagi setelah pindah agama. Jangan pula ketika pindah agama makin jelek pula hubungannya dengan orang tua. Harusnya tunjukkan nih, agama saya jauh lebih baik dibandingkan agama sebelumnya. Minimalnya walaupun orang tua tidak masuk ke agama kita, tetapi tidak mencela. Ya, bahkan ya sudah seperti kisahnya Abu Thalib membiarkan Ali di atas Islam dan menyuruh-nyuruh untuk masuk ke dalam Islam. Kan gitu ya. Tetapi Abu Thalib sendiri tidak mau masuk Islam. Tetapi kan dia baik dengan Nabi SAW kan gitu. Minimalnya kalau seorang mu'alaf masuk Islam, maka harus tunjukkan dia bahwa Islam itu jauh lebih baik dibandingkan agama sebelumnya. Harus lebih baik lagi sama orang tuanya. Minimalnya walaupun orang tuanya tidak masuk Islam, janganlah kemudian menghalang-halangi keislamannya. Ya, dan menjadikan citra Islam itu baik di mata orang tuanya walaupun dia belum dapat hidayah. Atau boleh dengan sebab itu dia dapat hidayah gitu. Baik, kemudian yang selanjutnya doa. Ini penting, doa kepada orang tua. Karena bagaimanapun doa ini silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Dikatakan oleh Nabi SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara, salah satunya anak yang mendoakan orang tuanya. Dan banyak lagi lah kalau kita cerita birrul walidain, kita akan habis pembahasannya di birrul walidain saja. Baik, kemudian wadhil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Setelah orang tua, berbuat baik kepada kerabat. Perhatikan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 8. Ini bagus sekali. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Apabila kerabat-kerabat itu hadir ketika pembagian waris, dan kerabat yang hadir ini dalam pembagian waris itu bukan ahli waris, bukan, dia pengen menyaksikan saja pembagian waris, tapi dia bukan ahli waris, tapi kerabat. Kan ada kerabat-kerabat itu yang terhalang mendapatkan waris. Contoh umpamanya seseorang meninggalkan anak laki-laki ini kan menghalang semuanya ya. Saudara yang meninggal tidak akan dapat, baik paman atau bibi tidak akan dapat kalau ada anak laki-laki, kan itu artinya kan terhalang ya. Apabila kata Nabi SAW, idza hadarul qismah ulul qurba, kalau kerabat-kerabat ini hadir dalam pembagian waris, wal yatama wal masakin, atau ada anak yatim yang hadir dalam pembagian waris, atau orang-orang miskin yang hadir dalam pembagian waris, apa yang terjadi? Allah katakan farzuquhum, maka sisihkan rizki dari warisan itu kepada mereka walaupun mereka bukan ahli waris ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufah, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Minimalnya apa? Jabran li khawatirihim, untuk menutup perasaan mereka. Saya kan masih ada kerabat dia, masa nggak dapat? Kan ada orang-orang yang belum paham. Kalau orang yang paham pasti tidak akan meminta. Saya tidak mungkin dapat, ada anak laki-laki yang menghalanginya, kan itu. Tetapi kan ada kerabat-kerabat itu tidak paham, disangka dia dapat padahal nggak dapat gitu ya. Maka dijelaskan baik-baik, kamu nggak dapat karena terhalang oleh ini, tetapi ini sebagai hubungan kekerabatan silaturahim, kamu lah dapat walaupun tak banyak gitu ya. Sampai seperti itu, padahal dia bukan ahli waris, tetapi dalam surah An-Nisa ayat 8 ini tetap berilah ya, walaupun cindera mata apalah namanya ya, yang penting menjaga perasaannya gitu maksudnya. Lihat bagaimana birrul aqarib di sini, supaya kita berbuat baik kepada kerabat. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya-tanya, kalau saya punya harta kemana nih saya belanjakan? Maka Rasul dikatakan oleh Allah, katakan ya Muhammad, sebaik-baik uang yang kau belanjakan kasihlah kepada orang tua, kemudian kepada kerabat. Karena banyak di zaman sekarang ada orang baik sama temannya, sama teman pengajiannya, kan baik itu, kalau habis pulang ngaji traktir bakso depan sini kan itu ya. Kerabatnya tak ada ngirim-ngirim bakso pun kan itu ya. Kadang-kadang ada orang yang justru bakhil kepada kerabat, baik pula sama kawan. Nah ini kan masalah nih, ada masalah dengan akidah.
Kemudian juga dalil yang ketiga, Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairinil wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Wajib atas kalian kalau seseorang menghadapi kematian, berikan wasiat. Ya, wasiat kepada orang tua dan wasiat kepada kerabat, dan wasiat terbaiklah wasiat takwa kepada mereka. Dan banyak lagi lah dalil-dalil tentang berbuat baik kepada kerabat. Tapi saya akan contohkan satu kisah, ya, sebelum kita beralih kepada yang lain. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terfitnah berzina dengan siapa? Safwan ibn Mu'attil dalam perang Bani Mustalik. Jadi Rasul menang ketika menyerang Bani Mustalik, dan dalam perang Bani Mustalik ini kan tertawan pembesarnya, kemudian anaknya tertawan juga, namanya Juwairiyah bintu Huyai, yang kemudian jadi istri Nabi kan itu ya, karena tertawan. Kemudian dia pun siap untuk jadi hamba mukatabah, siap memerdekakan diri, tetapi siapapun yang memerdekakannya akan menikah dengan dia. Kemudian kata Rasul, saya siap memerdekakan kamu. Akhirnya menikahlah Juwairiyah dengan Rasul dan jadi Ummul Mukminin. Ketika menikah Juwairiyah inilah satu Bani Mustalik jadi Islam, karena sebab Juwairiyahnya ini, dia yang membawa kaumnya masuk Islam, ya. Lah ketika perjalanan pulang dari Bani Mustalik ke Madinah, maka Aisyah radhiyallahu anha di malam hari ingin buang hajat, turun dari untanya, karena ketika itu Aisyah kan belum gemuk, ya kan, masih kurus, ya, masih kecil, masih kurus, ya. Setelah lama menikah dengan Rasul jadi gemuk jadinya kan itu. Jadi ketika dia turun dari untanya buang hajat, kemudian disangkanya udah lama, udah naik, namanya orang kurus yang nggak terasa ada beban di atasnya, kan, disangka sudah naik di atas unta. Berangkatlah pasukan ini. Akhirnya kemudian rupanya Aisyah ketinggalan. Ketika ketinggalan, ada sahabat yang ketinggalan yang paling akhir dari pasukan, namanya Safwan ibn Mu'attil. Diselamatkan oleh Safwan ibn Mu'attil. Rupanya ketika sampai di pasukan terlihat oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul, tokoh munafik. Dari sinilah maka Abdullah ibn Ubay menyebarkan fitnah perzinahan Aisyah dengan Safwan ibn Mu'attil. Lah salah satu yang terlibat dalam fitnah atau termakan fitnah tokoh munafik Abdullah bin Ubay ini adalah kerabat Abu Bakar, namanya Mistah ibn Utsasah. Mistah ibn Utsasah terfitnah, ikut-ikut nuduh Aisyah berzina dengan Safwan. Lah, Mistah ini rumah dikasih Abu Bakar, tiap bulan dikasih makan Abu Bakar, pekerjaan dikasih Abu Bakar, semua ditanggung Abu Bakar. Kan harusnya kan ikut melindungi, ya kan itu ya. Ini anak orang yang selama ini ngasih semuanya sama dia, ikut-ikut pula mengatakan Aisyah berzina, kan itu ya. Bahkan ibunya sampai marah sama anaknya, ibunya bela Abu Bakar, bela Aisyah. Aisyah nggak benar itu, anak saya pemberita fitnah pula, kata ibunya, ya. Akhirnya ketika turun surah Nur ayat 1-9, Baro'ah berlepas dirinya Aisyah tidak berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, maka orang-orang pun paham bahwa ini berita hoax yang dilancarkan oleh orang-orang munafik. Ketika itu Abu Bakar tahu siapa satu, dua, tiga yang memfitnah dirinya dan keluarganya. Salah satunya Mistah ibn Utsasah. Dari situ Abu Bakar nggak mau lagi ngasih sama Mistah, nggak mau ngasih rumah lagi, nggak mau ngasih uang lagi, nggak mau ngasih pekerjaan lagi. Asana hidup sendiri sana. Sakit hati kan gitu. Bukannya membela malah ikut-ikut nuduh. Ketika itu Abu Bakar bersumpah tidak akan memberi hartanya kepada Mistah. Ketika itulah turun surah An-Nisa ayat 22. Apa bunyinya? Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa' an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Turun ayat ini kepada Abu Bakar menegur karena bersumpah tidak mau ngasih makan Mistah lagi. Apa kata Allah? Wala ya'tali, tidak boleh bersumpah ulul fadli minkum wasa, orang yang diberikan kelebihan harta tidak boleh bersumpah. An yu'tu ulil qurba, untuk tidak lagi memberikan makan kepada ulil qurba, kerabat-kerabatnya, orang-orang miskin, muhajirin di jalan Allah. Tetapi wal ya'fu, maafkan, wal yasfahu, lapangkan dada,
ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bukankah engkau ingin Allah mengampuni dosa? Lalu apa tujuanmu selama ini memberi Mistah ini makan rumah pekerjaan? Apalah tujuan kalau bukan karena ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Ya. Setelah kemudian terjadi fitnah, kau hentikan. Bukankah kau melakukan itu supaya Allah dapat ampunan kan ya? Engkau dapat ampunan dari Allah. Kenapa kau berhentikan? Makanya Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim. Sebaiknya teruskan. Lapang dadalah, mintalah, berikan kemaafan kepada Mistah. Oh, dari situ Abu Bakar sadar, akhirnya dia pun kemudian memberi 2 kali lipat daripada apa yang diberi tiap bulan kepada Mistah. Kan gitu ya. Kalau ibu ada kerabat yang nyakiti, yang biasanya dikirim 1 juta, paling 100.000 kan gitu. Bukan makin dikirim 2 juta kan gitu ya. Males. Yang biasa 1 juta setahun sekali aja lah sekarang kan gitu. Nah, karena apa? Beda hati kita dengan hati Abu Bakar. Hati kita ini kalau dendam 7 turunan ya. Kalau Abu Bakar ya memang sahabat ya, dia hatinya luar biasa. Taib, ini diantara bagaimana Abu Bakar mengajarkan kepada kita tetap berbuat baik kepada kerabat walaupun disakiti. Walaupun disakiti tetap berbuat baik. Taib, kemudian di sini wadil qurba wal yatama, dan anak yatim. Ya. Dan anak yatim, sampai di sini ya, anak yatim saja, pembahasannya masih banyak. Bicara tentang anak yatim, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Rasul itu kan anak yatim. Bahkan seyatim-yatimnya anak yatimnya Rasul. Dia dalam kandungan ibundanya 6 bulan ayahnya sudah meninggal. 6 bulan di kandungan Aminah, Abdullah meninggal. Artinya Rasul ketika lahir tidak tahu wajah ayahnya sama sekali. Apalagi memang kondisi Rasul itu miskin. Ya, makanya Allah mengatakan wa wajadaka yatiman fa'awa. Wajar kalau seandainya dia menjadi abul aitama, bapak anak yatim, karena dia juga mantan anak yatim. Lah Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya bagaimana menyayangi anak yatim. Bahkan Rasul sampai memberikan hadiah kepada para pengkafil anak yatim itu, ana wa kafilul yatama fil jannati kahataini. Aku dan para pengkafil anak yatim seperti ini, sambil menunjukkan 2 jarinya di sorga. Saking dekatnya aku dengan para pengkafil anak yatim itu. Dan ingat bahwa di antara faedahnya sayang dengan anak yatim itu, satu, bisa mengobati kerasnya hati. Jadi orang kalau keras hatinya, kok bawaannya itu emosi, marah-marah, pokoknya keras lah hatinya kan. Kayaknya keras hatinya, susah baca Quran, nggak pernah nangis, dikasih nasihat nggak pernah masuk gitu ya. Keras hatinya, maka untuk melembutkan hati dari kerasnya hati adalah mengusap anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Kata Rasul, wamsah bi ra'sihi, usaplah kepala anak yatim, yulayyin qalbak, maka hatimu akan lembut, ya kan? Kenapa? Karena kasihan, ya kan? Kasihan, akhirnya kita lembut. Anak ini nggak ada bapaknya, kok kasihan. Ya, lembutlah hati kita karena rahmat dari Allah. Kemudian yang kedua, makanatuhu fil jannah, kedudukan yang tinggi di surga. Bagi para penyayang anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Kemudian yang ketiga, yaqi min hari jahannam yaumal qiyamah, bisa mendinginkan dari panasnya jahanam pada hari kiamat. Dan itu bisa dibaca dalam surah Al-Insan ayat 11. Ibu baca sendiri bahwa menyayangi anak yatim bisa mendinginkan dari panasnya jahanam pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 4, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan kebaikan dan Allah angkat derajatnya. Bayangkan, sekali usap dosa kita diampuni, kebaikan dikasih, derajat pula diangkat. Ma min muslim yamsah yadahu ala ra'si yatim illa kanat lahu bi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanah wa rufi'at lahu biha darajah wa khutat anhu biha khati'ah. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim mengusap dengan tangannya kepala anak yatim, maka setiap satu helai rambut anak yatim satu kebaikan, diangkat derajatnya dan akan dihapus kesalahan atau dosa-dosanya. Kemudian yang nomor 5, khuyyira baitun fil muslimin, sebaik-baik rumah di tengah-tengah kaum muslimin
adalah rumah yang ada anak yatim di situ. Sebaik-baik rumah, khairu baitin, sebaik-baik rumah di tengah-tengah kaum muslimin adalah rumah yang ada anak yatimnya di situ. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun iqab bagi para penghardik anak yatim termasuk 7 dari kehancuran orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, yang memakan harta anak yatim sama dengan memakan api neraka, sebagaimana surah An-Nisa ayat 10. Kemudian yang ketiga, termasuk para pendusta agama, sebagaimana surah Al-Ma'un ayat kedua. Kemudian yang keempat, tidak akan dilihat oleh Allah. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu ada yang berteriak-teriak, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tapi Allah tidak melihat kita. Nggak mau Allah melihat kita. Nah, salah satu orang-orang yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat adalah orang yang tidak sayang dengan anak yatim, bahkan terancam tidak masuk surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang ma'ruf yang dikeluarkan Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Itu diantara ukubah bagi orang yang tidak sayang dengan anak yatim. Allahu a'lam sampai di sini. Baik, kita tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita buka tanya jawab. Waalaikumsalam. Tadi yang dijelaskan kita berbuat baik kepada anak yatim. Jadi semua anak yatim itu kadang ada anak yatim yang dia anak yatim kaya, bukan miskin. Jadi kita dalam berbuat baik ini semua anak yatim yang kaya ataupun miskin. Iya, kan umum lafadznya. Anak yatim walaupun orang kaya, dia masih anak yatim, kan masih kecil. Dia tidak bisa tasarruf dengan hartanya. Ini anaknya pengusaha, meninggal. Bisa apa anak yatim? Anak yatim itu anak yang di bawah balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi kan gitu. Kita harus kasihan. Namanya anak-anak gitu, nggak bisa apa-apa dia. Harus sayang, termasuk juga kalau memang dia kerabatnya, maka harus menjaga hartanya. Kan banyak kerabat-kerabat ini mana masih kecil, akhirnya dikuasai pamannya, dikuasai bibinya, dikuasai keluarganya, malah ketika besar fakir pula dia yang tadinya kaya jadi miskin. Nah, berarti dia telah memakan harta anak yatim, siap-siap aja makan bara api dari jahanam. Dan harus kembalikan tuh. Ya, kalau bisa itu justru dikembangkan hartanya. Dan tidak mengapa kita memakan dari harta itu sekedarnya kalau kita yang mengkafil menjaga hartanya. Karena yang menjaga itu kan juga perlu perawatan. Jaga rumah, jaga ini kan sampai dia besar kan perlu perawatan, maka tidak mengapa mengambil, memakan hanya sekedarnya saja. Tapi kalau mengambil tidak boleh, ya kan? Yang nggak boleh karena kita merawat harta anak yatim. Jadi yatim ini umum, mau kaya mau miskin, ya kan? Tetap disebut anak yatim. Ya tentu perlakuannya kan berbeda. Kalau anak yatim yang miskin ya bukan hanya diusap aja kepala, yang kasih pula amplop juga. Nggak mau juga diusap kalau nggak pakai amplop. Sekali dua kali ya 3 kali kabur dia kan. Jadi kalau anak orang kaya ya tetap kita nasihati anaknya dalam bentuk kasih sayang, kita nasihati, nah bapakmu dulu orang baik, kamu mondok ya nak ya, nah, kan gitu enak saja kan. Kalau dia orang kaya, memberi kepada orang kaya kan hadiah baik juga, nggak ada masalah walaupun dia udah kaya. Ya, karena bagi anak itu terkadang dia bukan melihat dia punya mobil punya apa, anak yatim nggak tahu apa-apa, kita kasih senang dia, kan gitu ya. Jadi intinya bahwa kalimat yatim ini mencakup semuanya. Bahkan sebagian ulama sampai mengkias. Artinya anak yatim itu bukan yang meninggal bapaknya saja. Anak yatim itu sampai kepada janda yang ditinggal mati suami atau ditalak suaminya sehingga dia jadi miskin, ya. Itu juga dikategorikan sama dengan anak yatim, janda-janda itu. Sampai ulama sampai mengatakan seperti itu. Ataupun anak yang tidak ditinggal mati orang tuanya, tapi mungkin diceraikan istrinya, sehingga anaknya sama ibunya, bapaknya entah berantah tidak tanggung jawab. Sehingga orang tuanya ini harus mencari ke sana kemari hanya untuk menghidupi anaknya, ibunya. Bapaknya nggak tahu, itu pun anaknya jadi anak yatim. Jadi sampai takrif anak yatim diluaskan sama para ulama. Walaupun asalnya sekali lagi anak yang ditinggal meninggal orang tuanya.
ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Sudah memanas pula ini kepala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.